Setiap hari volume sampah yang dihasilkan warga Malang mencapai 600 ton. Sebagian dipilah dan didaur ulang untuk kerajinan, dan sebagian ditabung di Bank Sampah Malang atau BSM. Sekitar 4-5 ton sampah per hari masuk ke BSM dengan omset mencapai 400 juta rupiah per bulannya. Jadi sebenarnya dulu itu kan bank sampah ini didirikan untuk mengurangi sampah-sampah masyarakat, untuk apa? Mengurangi sampah-sampah yang sudah penuh di TPA, terus dikelola lagi. Gitu. Kalau sampah di sini itu sampah yang bisa didaur ulang lagi, terus sama bisa dibuat kerajinan, sampah bersih lah, sampah non organik, sampah plastik, kertas, logam, sama botol. Itu ya itu Mbak, kayak apa, mengurangi sampah-sampah dari Kota Malang biar apa, kan sampah di Sepiturang yang kan udah penuh, itu untuk membantu mengurangi sampah dari masyarakat. Perubahannya ya itu Mbak, kan dulu kayak botol-botol yang seharusnya laku kan terbuang sia-sia, nah itu dioptimalkan, dijadikan uang gitu. Jadi ada 2 sistem, langsung sama ditabung. Itu masyarakat itu kayak dari kelurahan, fakultas, terus sama warga per RW gitu. Total nasabah mencapai 30.000 kelompok dan individu yang berasal dari wilayah Batu, Kabupaten, dan Kota Malang. Salah satunya yaitu Ibu Prihastui yang mengaku dengan hadirnya BSM ini dapat merubah pola hidup masyarakat di sekitar rumahnya. Saya menekan ke ibu, Bu, ini jangan dibuang, ini buat apalagi gelas-gelas gelas air ya, air yang gelas ya, kemasan gelas itu saya suruh untuk kalau nggak bisa hanya ngumpulkan aja. Kalau ngumpulkan nanti disuruh ke saya saja. Jadi saya tiap pagi, kadang kalau banyak gitu, ada waktu itu sambil masak, sambil ini nyodari untuk tempat pembibitan. Kan ada di saya ada pembibitan, itu tempat pembibitan. Terus sekarang kalau ibu minta ganti gelas gitu, jadi tidak sempat sampai ke buang sampah yang terlalu banyak seperti itu. Ya ada sih juga, ada yang masih sulit gitu, ada. Penduduk Malang yang memanfaatkan sampah sebagai bahan baku usahanya adalah Taufik Saguanto. Bermarkas di Sukun, Kota Malang, Taufik mengubah plastik botol bekas menjadi miniatur mobil, hiasan dinding, pesawat, dan robot. Pasar produk seninya telah mendunia hingga ke negeri Jepang, salah satunya. Itu bagian dari ketika saya men-challenge diri saya untuk bagaimana bisa membuat sebuah startup tanpa uang. Dan itu adalah bagian dari pola untuk saya ngajarin teman-teman startuper agar bagaimana mereka mengawali wirausaha itu, dibalik tidak lagi bicara tentang modal, tidak lagi bicara tentang uang, tapi sudah malah fokus untuk bagaimana membuat produk dulu dengan kedua tangannya dari A sampai Z, dan ketika produk tersebut sudah siap dan sudah proven untuk dipasarkan, dia sudah nggak butuh uang lagi gitu. Karena sebenarnya kenapa orang itu selalu butuh modal? Karena dia tidak punya cukup skill untuk membuat sebuah produk dari kedua tangannya sendiri dari A sampai Z. Buat saya sih itu jawabannya. Alhasil sampah yang dibuang di tempat pembuangan sampah atau TPS berkurang hingga 450 ton. Di TPS, pemulung turut mengurangi volume sampah
sehingga sekitar 420 ton sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir TPA Supit Urang. Sampah terdiri dari 30% sampah organik, selebihnya non-organik, terbanyak sampah plastik, kemudian kertas dan logam. Dengan begitu masyarakat ditekankan untuk memilah sampah yang dapat didaur ulang sebelum membuangnya.